Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Sakti Teguh Wahyudi. Saya mahasiswa dari STEBI Global Mulia Cikarang dengan Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis dampak Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap ekonomi mikro Indonesia. Bayangkan, kalian sebagai pelaku UMKM di Indonesia yang hanya berjualan di pasar lokal, lalu tiba-tiba Indonesia masuk ke BRICS. Apa yang akan terjadi? Negara-negara seperti Cina, Rusia, India bisa lebih mudah mengekspor barang-barang mereka ke Indonesia, sehingga kita bisa sebagai produsen lokal yang harus bersiap bersaing secara harga dan kualitas. Tapi, di sisi lain, pelaku usaha Indonesia juga punya kesempatan untuk mengekspor barang ke India dan Afrika Selatan, yang selama ini pasarnya tertutup. Artinya, permintaan atas barang kita bisa naik. Di sisi mikro, perusahaan-perusahaan kecil harus berpikir bagaimana cara menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan produk yang sesuai selera pasar BRIC. Selain itu, pilihan barang untuk konsumen makin banyak, sehingga selera dan keputusan membeli mereka berubah. Mereka bisa memilih produk lokal ataupun impor BRIC yang mungkin lebih murah. BRIC adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, South Africa adalah kelompok negara yang berkembang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRIC saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyimbang dominasi negara barat dalam tatanan ekonomi dunia. Indonesia resmi bergabung dengan BRIC pada tanggal 6 Januari 2025, menandai langkah strategi untuk memperluas pengaruh dalam ekonomi global dan mendiversifikasikan mitra strateginya. Perjalanan menuju anggota baru bukanlah hal yang mudah, karena Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang, mengatasi resiko, dan menghadapi dinamika politik serta ekonomi yang muncul dalam lingkup BRIC. Peran BRIC dalam ekonomi adalah: BRIC mempunyai singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan adalah kelompok negara-negara yang berkembang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global. Peran BRIC dalam ekonomi global antara lain: 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi. BRIC mempromosikan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggotanya dan dengan negara-negara lain. Poin nomor 2, meningkatkan pengaruh dalam lembaga keuangan internasional. BRIC berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Ketiga, meningkatkan perdagangan dan investasi BRIC. Mempromosikan perdagangan dan investasi antara negara-negara anggotanya dan dengan negara-negara lain. Konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Peran BRIC dalam ekonomi adalah: BRIC mempunyai singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan adalah kelompok negara-negara yang berkembang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global. Peran BRIC dalam ekonomi global antara lain: 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi. BRIC mempromosikan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggotanya dan dengan negara-negara lain. Poin nomor 2, meningkatkan pengaruh dalam lembaga keuangan internasional. BRIC berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Ketiga, meningkatkan perdagangan dan investasi BRIC. Mempromosikan perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. Konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas.
Permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang diminta. Penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Persaingan pasar atau market competition. Persaingan pasar adalah situasi di mana banyak perusahaan bersaing untuk menjual barang atau jasa yang sama. Jenis persaingan pasar sempurna atau perfect competition, persaingan monopoli atau monopoli, persaingan oligopoli atau oligopoli. Perilaku konsumen behavior. Persaingan pasar atau market competition. Persaingan pasar adalah situasi di mana banyak perusahaan bersaing untuk menjual barang atau jasa yang sama. Jenis persaingan pasar sempurna atau perfect competition, persaingan monopoli atau monopoli, persaingan oligopoli atau oligopoli. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang dibeli dan berapa banyak yang dibeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: 1. Pendapatan, harga barang, selera dan preferensi, informasi tentang barang. Perilaku produsen. Perilaku produsen adalah studi tentang bagaimana produsen membuat keputusan tentang apa yang diproduksi dan berapa banyak yang diproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen adalah 1. Biaya produksi, harga barang, teknologi produksi, dan tujuan perusahaan. Dengan memahami konsep dasar ekonomi mikro, kita dapat menganalisis bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana keputusan ekonomi dibuat oleh individu dan perusahaan. Analisis dampak masuknya Indonesia ke BRIC. Masuknya Indonesia ke BRIC dapat memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek ekonomi, termasuk perilaku usaha mikro, persaingan produk, harga barang impor dan ekspor, peluang tenaga kerja, dan investasi. Perilaku usaha mikro meningkatkan akses ke pasar global. Masuknya Indonesia ke BRIC dapat meningkatkan akses ke pasar global bagi usaha mikro Indonesia, sehingga mereka dapat meningkatkan ekspor dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan kompetisi. Namun masuknya Indonesia ke BRIC juga dapat meningkatkan kompetisi bagi usaha mikro Indonesia karena dapat bersaing dengan usaha mikro dari negara-negara BRIC lainnya. Persaingan produk. Peningkatan persaingan. Masuknya Indonesia ke BRIC dapat meningkatkan persaingan produk ke pasar domestik, karena produk-produk dari negara-negara BRIC lainnya dapat masuk ke pasar Indonesia dengan lebih mudah. Peningkatan kualitas produk. Peningkatan persaingan kualitas produk juga dapat mendorong peningkatan kualitas produk dan inovasi di kalangan produsen Indonesia. Harga barang ekspor dan impor. Peningkatan perdagangan. Masuknya Indonesia ke BRIC dapat meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara BRIC lainnya, sehingga barang impor dan ekspor dapat menjadi lebih kompetitif. Pengurangan tarif BRIC dapat mempromosikan pengurangan tarif dan hambatan perdagangan Indonesia, sehingga barang impor dan ekspor dapat lebih murah. Peluang tenaga kerja. Peningkatan kesempatan kerja. Masuknya Indonesia ke BRIC dapat meningkatkan kesempatan kerja di sektor-sektor yang terkait dengan perdagangan dan investasi, seperti logistik, transportasi, dan jasa keuangan. Peningkatan keterampilan tenaga kerja. Namun peningkatan kesempatan kerja juga dapat meningkatkan kebutuhan akan keterampilan tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Investasi. Peningkatan investasi. Masuknya Indonesia ke BRIC dapat meningkatkan investasi asing langsung (FDI) dari negara-negara BRIC lainnya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Peningkatan kerjasama ekonomi. BRIC dapat mempromosikan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggotanya, sehingga dapat meningkatkan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara BRIC lainnya.
Dalam keseluruhan, masuknya Indonesia ke BRIC dapat memiliki dampak positif dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses dari pasar global, peningkatan investasi, peningkatan kesempatan kerja, namun perlu dilakukan persiapan dan penyesuaian untuk menghadapi peningkatan kompetisi dan perubahan dalam struktur ekonomi. Kesimpulan, masuknya Indonesia ke BRIC dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi pelaku usaha kecil, tergantung bagaimana mereka menyikapi perubahan ini. Peluang, akses ke pasar global. BRIC dapat meningkatkan akses ke pasar global bagi pelaku usaha kecil Indonesia, sehingga mereka dapat meningkatkan ekspor dan peningkatan pendapatan. Peningkatan investasi. BRIC dapat meningkatkan investasi sehingga seluruh FDI dari negara-negara BRIC lainnya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja. Ancaman, peningkatan kompetisi. Masuknya Indonesia ke BRIC dapat meningkatkan kompetisi bagi pelaku usaha kecil Indonesia karena mereka harus bersaing dengan usaha kecil dari negara-negara BRIC lainnya yang mungkin memiliki skala yang lebih besar dan sumber daya yang lebih banyak. Ketergantungan pada teknologi dan sumber daya asing, pelaku usaha kecil Indonesia mungkin perlu mengimpor teknologi dan sumber daya dari negara-negara BRIC lainnya, sehingga dapat meningkatkan ketergantungan pada faktor-faktor eksternal. Strategi untuk menghadapi tantangan, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Pelaku usaha kecil Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk dan jasa mereka untuk dapat bersaing dengan usaha kecil dari negara-negara BRIC lainnya. Meningkatkan kemampuan teknologi. Pelaku usaha kecil Indonesia perlu meningkatkan kemampuan teknologi mereka untuk dapat langsung dengan usaha kecil dari negara-negara BRIC lainnya. Membangun jaringan dan kerjasama. Pelaku usaha kecil Indonesia perlu membangun jaringan dan kerjasama dengan usaha kecil dari negara-negara BRIC lainnya untuk dapat meningkatkan akses ke pasar global dan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, pelaku usaha kecil Indonesia perlu menyikapi masuknya Indonesia ke BRIC dengan strategi yang tepat untuk mendapatkan manfaat, peluang, dan menghadapi tantangan yang ada. Saran untuk pelaku ekonomi mikro Indonesia. Berikut beberapa saran untuk pelaku ekonomi mikro di Indonesia. 1. Meningkatkan kualitas produk dan jasa. Fokus pada kualitas produk dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau membangun reputasi yang baik. Melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa. Membangun jaringan dan kerjasama. Bangun jaringan dengan pelaku ekonomi mikro lainnya, pemasok, dan pelanggan untuk meningkatkan akses ke pasar dan sumber daya. Lakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dan akses ke pasar. 3. Meningkatkan kemampuan teknologi. Lakukan investasi pada teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Gunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses ke pasar dan meningkatkan kemampuan pemasaran. Meningkatkan kemampuan manajemen. Lakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan manajemen untuk meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dan mengelola usaha. Fokus pada pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan usaha. 5. Meningkatkan akses dan pembiayaan. Cari sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha seperti kredit mikro atau pembiayaan berbasis komunitas. Lakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk meningkatkan akses dan pembiayaan. 6. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Lakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Fokus pada peningkatan keterampilan yang relevan dan kebutuhan usaha. Dan 7. Membangun branding dan pemasaran. Bangun branding yang kuat dan konsisten untuk meningkatkan kesadaran dan reputasi usaha. Lakukan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan akses ke pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan mengikuti saran-saran di atas, pelaku usaha ekonomi mikro di Indonesia dapat meningkatkan kemampuan dan akses ke pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan usaha. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.